Oke, kita mulai ke nomor satu. Diberikan X, Y, dan Z adalah bilangan real yang memenuhi basis X log Z sama dengan 2 dan basis Y log Z sama dengan sepertiga. Nilai basis Y log X sama dengan berapa? Yang pertama, perhatikan basisnya. Yang ditanyakan adalah basis Y log X. Dan kita tahu basis Y bisa diperoleh dari persamaan basis Y log Z. Nah, ini basisnya kan Z. Kemudian yang jadi masalah di sini numerusnya X. Ternyata yang diketahui di soal X berfungsi sebagai absis. Sehingga kita harus merubah X supaya jadi numerus. Dengan menggunakan salah satu sifat logaritma, kita bisa rubah absis menjadi numerus. Sehingga akan kita peroleh 1 per basis Y log X sama dengan 2. Jadi kalau ada basis X log Z, maka akan kita peroleh 1 per basis Y log X. Artinya apa? Antara basis sama numerusnya ditukar. Sehingga dari sini kita sudah peroleh kalau basis Y log X sama dengan 1 per 2. Kita kembali ke soal. Yang ditanyakan adalah basis Y log X. Basis Y log X kan bisa kita rubah dalam bentuk basis Y log Z dikali dengan basis Y log X. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui kalau antara basis dan numerusnya sama dan bentuknya perkalian, ini bisa disederhanakan. Ini hilang gitu kan, disederhanakan jadi basis Y log X. Kalau mau kembali disederhanakan gitu ya. Tapi kita harus menyesuaikan yang ada di soal, yaitu tidak disederhanakan tapi harus diuraikan. Nah, basis Y log Z sama dengan sepertiga. Basis Y log X sama dengan setengah. Sehingga kita dapatkan sepertiga kali setengah sama dengan 1 per 6. Ini jawabannya, pilihannya yang D. Kita ke soal nomor 2. Sisa pembagian dari 2 pangkat 16 oleh 31 adalah berapa? Nah, sisa pembagian dari 2 pangkat 16 oleh 31 bisa kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 16 mod atau modulo gitu ya, 31. 2 pangkat 16 bisa kita rubah dalam bentuk 2 pangkat 15 ditambah 1, yang mana 15-nya bisa kita tulis dalam bentuk 5 kali 3 ditambah 1. Mod 31 tetap. Pertanyaannya, mengapa kita harus pakai 5 kali 3 ditambah 1? Nah, kita milih 5 di sini karena 2 pangkat 5 sama dengan 32, yang mana angka tersebut dekat dengan 31. Nah, dengan menggunakan aturan perpangkatan atau eksponen, 2 pangkat 5 kali 3 ditambah 1 bisa kita tulis 2 pangkat 5 kali 3 dikali 2 pangkat 1. Ini tetap modulo 3, 1. Selanjutnya 2 pangkat 5 kali 3 bisa kakak rubah dalam bentuk 2 pangkat 5 dipangkatin 3 dengan menggunakan sifat eksponen ini ya. Yang belakang tetap 2 pangkat 1 mod 31. Dengan menggunakan aturan modulo maka ini bisa dipisah. 2 pangkat 5 dipangkatin 3 mod 31 dikali. Nah, 2-nya ini dipisah. Dan di sini tetap dikali gini. 2 mod 31. Selanjutnya ini dikurung besar gini. Mod 31. Jadi ini aturan perkalian dalam modulo ya. Selanjutnya 2 pangkat 5 sendiri sama dengan 32. Ini langsung kakak ganti aja dengan 32. Sehingga kita peroleh 32 pangkat 3 mod 31. Dengan menggunakan aturan modulo bentuk perpangkatan, maka akan kita rubah dalam bentuk 32 mod 31 dipangkatin 3 mod 31. Yang lainnya tetap, yaitu di belakangnya ini masih ada kali 2 mod 31. Kakak tulis di sini kali 2 mod 31. Kemudian ada kurung. Dan yang di belakang ini juga tetap, yaitu mod 31. Oke, sekarang kita kerjakan dari depan. Di depan ada 32 mod 31. Artinya 32 dibagi 31 sisa berapa?
sisanya adalah 1. Dipangkatin 3. Kemudian ini tetap juga mod 31. Sedangkan yang lainnya tetap, yang di belakang ini ada kali 2 mod 31. Tetap kakak tulis di sini kali 2 mod 31. Kemudian dikurung ada mod 31. Nah, kita tinggal hitung aja ini. Yang paling depan 1 pangkat 3 jelas 1 mod 31. Artinya 1 dibagi 31, sisa berapa? Sisa 1. Sehingga 1 mod 31 ya hasilnya 1. Dikali 2 mod 31, artinya 2 dibagi 31, sisa 2. Jadi 2 mod 31 ya 2. 2 dibagi 31 kan dapatnya 0, sisanya 2. Oh ya, demikian pula dengan 1 tadi ya. 1 dibagi 31 dapatnya sama dengan 0, sisa 1. Demikian pula dengan 2. Kalau 2 dibagi 31 dapatnya sama dengan 0, sisa 2. Kemudian yang belakang ini tetap ya mod 31. Nah, dari sini kita sudah dapat sebenarnya. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 mod 31 artinya 2 dibagi 31 ya sama dengan ini. Dapatnya 0, sisa 2. Sehingga 2 mod 31 sama dengan 2. Dan kita sudah dapat jawabannya, yaitu 2, yang mana pilihannya adalah yang B. Oke, kita ke soal nomor 3. Pada sebuah pesta terdapat 8 laki-laki dan K perempuan. Mereka saling berjabat tangan, di mana setiap orang hanya berjabat tangan dengan orang lain dengan jenis kelamin yang sama. Jika total ada 49 jabat tangan, nilai K adalah berapa? Nah, di sini ada 8 laki-laki dan K perempuan. Dan jabat tangannya hanya dengan yang berjenis kelamin sama. Artinya laki-laki hanya berjabat tangan dengan laki-laki. Laki-lakinya ada 8, kakak misalkan aja yang pertama adalah L1, kemudian L2, L3, L4, L5, L6, L7 sama L8. Laki-laki pertama bisa berjabat tangan dengan 7 orang lainnya. Dengan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Artinya ada 7 kali jabat tangan. Laki-laki kedua sebenarnya juga 7 kali jabat tangan. Tapi dengan yang laki-laki pertama sudah dihitung. Jadi kita tinggal menghitung dengan yang belum dihitung. Sehingga laki-laki kedua berjabat tangan dengan laki-laki yang lain yang belum dihitung ya dalam tanda kutip. Yaitu dengan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Laki-laki ketiga dengan cara yang sama ya kurang lebih. Sebenarnya total jabat tangan yang dilakukan laki-laki ketiga juga sama dengan 7. Cuma pada saat berjabat tangan dengan laki-laki pertama sama laki-laki kedua sudah dihitung. Sehingga yang belum dihitung laki-laki ketiga berjabat tangan dengan yang ke 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga untuk laki-laki ketiga banyak jabat tangan yang belum dihitung ada 5. Untuk laki-laki keempat dengan cara yang sama, sebenarnya ini sudah kelihatan ya. Membentuk sebuah pola 7, 6, 5. Yang keempat nanti pasti 4. Yang kelima nanti pasti 3. Turun gitu ya. Jadi urut 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini laki-laki ke-6. Ini laki-laki ke-7. Sehingga ini bisa dihitung total jabat tangan yang dilakukan oleh laki-laki ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Kalau dihitung ini sama dengan 28. Selanjutnya untuk perempuan juga gitu. Kita simbolkan dengan W aja ya atau wanita gitu. W1, W2, W3 dan seterusnya sampai WK. Nah, K-nya ini berapa? Itu yang dicari. Karena totalnya adalah 49, berarti untuk yang wanita banyaknya jabat tangan ada 49 dikurangi 28. Sebagaimana kita tahu 28 adalah banyaknya jabat tangan dari laki-laki. Sehingga dari sini kalau dihitung ada 21 jabat tangan.
Nah, kita bisa simpulkan kalau banyaknya jabat tangan dari wanita lebih kecil dari laki-laki, otomatis banyaknya orang juga lebih sedikit. Konsepnya sama, yang paling akhir, yang paling bawah, yang mana kalau di laki-laki ini tadi ada laki-laki ketujuh, L7 gitu ya. Di sini pasti satu yang belum dihitung gitu. Dan ini yang terakhir berarti adalah LK-1 gitu. Ngerti ya kenapa kok LK-1? Karena laki-lakinya ada 8 dan yang paling bawah sini L7. Artinya satu di bawahnya yang paling besar. Nah, kalau ini sebanyak K, ya di sini sebenarnya LK-1 gitu. LK-1 sama dengan 1. Nah, atasnya nanti sama dengan 2. Ini kalau dijumlahkan 3 ya. Atasnya 3, atasnya lagi 4, atasnya lagi nanti 5, atasnya lagi 6. Nah, ini bisa dicek dulu. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15 tambah 6, 21. Ternyata pas, ya kan? 21 sesuai yang diminta ini tadi. Oh iya, simbolnya ini tadi bukan L ya, tapi W. Karena ini yang wanita. Nah, berarti yang paling atas ini bisa kita sebut sebagai wanita yang pertama. Yang kedua, wanita yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, wanita yang ketiga. Kemudian wanita yang keempat, wanita yang kelima. Sehingga WK-1 adalah W6. Karena WK-1, W6, artinya ini kan di bawahnya yang paling tinggi. Nah, kita bisa ambil kesimpulan kalau WK adalah W ke-7. Dan banyaknya wanita yang ada di dalam pesta ada 7. Sehingga jawabannya yang E. Selain cara manual yang telah kita bahas sebelumnya, kita juga bisa menyelesaikan soal nomor 3 ini dengan cara kombinasi. Kita tahu kalau berjabat tangan pasti 2 orang. Sehingga kalau laki-lakinya ada 8 orang, banyaknya jabat tangan ada sebanyak 8C2. Kemudian totalnya 49, berarti ditambah. Karena banyaknya perempuan ada K, maka banyaknya jabat tangan ya sebanyak K kombinasi 2. Kemudian totalnya adalah 49. Nah, dengan menggunakan formula dari kombinasi, maka akan kita peroleh 8C2 sama dengan 8 faktorial per 8 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Selanjutnya K kombinasi 2 sama dengan K faktorial dibagi K min 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini diketahui sama dengan 49. 8 faktorial bisa kakak sederhanakan dalam bentuk 8 kali 7 kali 6 faktorial gini. Kenapa kok sampai 6 faktorial aja? Karena di bawahnya ada 8 min 2 faktorial. Yang artinya 8 min 2 itu 6, faktorialnya tetap. Sehingga ini bisa disederhanakan. 6 faktorial dengan 6 faktorial. Selanjutnya 2 faktorial biarkan aja. Ditambah K sendiri kalau K faktorial. K faktorial sendiri sama dengan K kali K min 1 kali K min 2 faktorial. Stop sampai di sini. Kenapa? Karena di bawahnya ada K min 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 49. Nah, di sini K min 2 faktorial kakak sederhanakan. 8 kali 7 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial sendiri 2 kali 1. Artinya 8 kali 7 dibagi 2 kali 1. Kalau dihitung dapatnya 28. Ditambah K kali K min 1 dibagi 2 kali 1 yaitu 2 sama dengan 49. Selanjutnya 28 kakak pindah ke sebelah kanan sehingga akan kita peroleh K kali K min 1 sama dengan 49 dikurangi 28 21. Ya, ini masih per 2 gini. Sehingga kita peroleh K kali K min 1 sama dengan 42. Nah, K kali K min 1 ini adalah dua bilangan berurutan. Yang mana yang lebih kecil adalah K min 1. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau K min 1 sama K
Ini nilainya adalah 6 kali 7. Caranya gimana? Bisa coba-coba ini ya. K-1 6, otomatis K-nya 7, dikali hasilnya 42. Sehingga dari sini kita sudah dapat nilai dari K yaitu sama dengan 7. Dan ini jawaban soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Diberikan segitiga ABC siku-siku di C seperti pada gambar berikut. Nah, ini siku-siku di C. Kemudian jika DE sejajar CB, jadi DE sejajar dengan CB. CB yang belakang ini ya. Kakak kasih warna yang sama supaya jelas. Selanjutnya FG sejajar dengan AC. FG sejajar dengan AC. Kemudian diketahui di soal kalau AD sama dengan 3, CD sama dengan 4. AD sama dengan 3, CD sama dengan 4. Selanjutnya BG sama dengan 1, CG sama dengan 2. Maka luas segitiga CEF adalah berapa? Nah, CEF artinya yang ditanyakan yang dalam ini ya. CEF. Yang pertama yang perlu diperhatikan di sini adalah segitiga ABC. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku yang mana siku-siku di C. Sehingga kita bisa langsung nyari luas dari segitiga ABC. Seperti biasa, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas, alasnya kita pakai 3, berarti tingginya sama dengan 7. Dari sini kita sudah dapat luas segitiga total ini atau segitiga ABC yaitu 21/2. Selanjutnya kita tinggal nyari luas dari segitiga CEF. Nah, kita butuh kreativitas seperti ini. Nah, kita memanfaatkan kondisi kesebangunan yang pertama. Perhatikan segitiga BGF dengan segitiga BCA. Keduanya merupakan dua segitiga yang sebangun. Karena BGF dan BCA adalah segitiga yang sebangun, maka kita bisa memanfaatkan sifat-sifat dari kesebangunan. Yang pertama, kita bandingkan antara BG dengan BC. BG per BC, maka nilainya akan sama dengan panjangnya BF dibanding BA atau AB. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi yang kita bandingkan adalah BG dengan BC sama dengan BF dengan BA atau AB. Selanjutnya kita substitusikan angka-angkanya. BG sama dengan 1, BC sama dengan 1 tambah 2, 3. Sama dengan BF dibagi AB. Nah, dari sini kita sudah dapat kalau panjangnya BF sama dengan 1/3 AB. Selanjutnya kita manfaatkan sifat kesebangunan dari segitiga ADE yang sebangun dengan segitiga ACB. Yang mana sisi-sisi yang akan kita bandingkan adalah AD dengan AC. Hasilnya akan sama dengan AE dibagi dengan AB. AD dibanding AC sama dengan AE dibanding AB. AD sendiri panjangnya 3, AC sendiri panjangnya 7. Sama dengan AE dibanding AB. Sehingga dari sini kita sudah dapat AE sama dengan 3/7 AB. Selanjutnya kalau diamati EF adalah AB total ini ya, dikurangi AE sama FB. Sehingga kakak bisa tulis di sini EF sama dengan AB min AE min FB. FB atau BF sama aja ya. Sehingga kita tinggal mengurangkan aja. Selanjutnya kakak taruh di sini aja. EF sama dengan AB
dikurangi AE. AE kita sudah dapat ini 3/7 AB, berarti dikurangi 3/7 AB. Kemudian dikurangi FB. FB atau BF juga sudah dapat di sini, yaitu sepertiga AB. Sehingga ini tinggal dikurangkan. Kalau ini dikurangkan, maka akan kita peroleh EF sama dengan 5/21 AB. Nah, kalau kita perhatikan gambar, sebenarnya segitiga EFC atau CEF sama segitiga CAB. Ini ya, segitiga CEF ini adalah yang dicari. Segitiga CAB adalah penuh, full gitu ya. Nah, ini sebenarnya memiliki tinggi yang sama. Tingginya di mana? Tingginya di sini misalkan. Nah, dari ujung sini ditarik ke bawah. Nah, yang mana ini nanti tegak lurus. Tingginya sama. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan cuma alasnya aja. Kalau EF lebih kecil daripada AB gitu kan. Sehingga untuk mencari luas dari segitiga CEF, kita bisa menggunakan perbandingan panjang alas. Kakak tulis di sini luas segitiga CEF yang mana disimbolkan kayak gini sama dengan perbandingan alasnya dari segitiga CEF sama ABC. Perbandingan alas dari segitiga CEF sama ABC, yang mana untuk CEF kita pakai alasnya EF. Kalau ABC kita pakai panjang alasnya ya AB. Sehingga di sini kita bisa tuliskan luas dari segitiga CEF sama dengan EF dibagi AB dikali luas dari segitiga ABC. EF sendiri sudah kita dapatkan, yaitu 5/21 AB. Sehingga tinggal kita ganti EF dengan 5/21 AB dibagi AB dikali luas dari segitiga ABC, yaitu 21/2. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. AB dengan AB habisnya. Nah, ini kalau dihitung dapatnya 5/21 dikali 21/2. Oh ya, ini bisa disederhanakan kembali. 21 dengan 21 sehingga tinggal 5/2. Sehingga dari sini kita sudah dapat luas dari segitiga CEF sama dengan 5/2. Pilihannya yang B. Oke, kita ke nomor 5. Nilai dari sigma n sama dengan 1 sampai 99. 4n pangkat 3 plus 6n kuadrat plus 4n adalah berapa? Nah, bentuk sigma n sama dengan 1 sampai 99, 4n pangkat 3 plus 6n kuadrat plus 4n. Kita tulis di sini dulu. Bentuk ini bisa dipisah sehingga akan kita peroleh yang depan ini tetap sigma n sama dengan 1 sampai 99, 4n pangkat 3. Selanjutnya dipisah, ditambah sigma n sama dengan 1 sampai 99, 6n kuadrat, ditambah sigma n sama dengan 1 sampai 99, 4n. Nah, dengan menggunakan sifat dari notasi sigma, maka 4-nya bisa kita pindah ke depan. Sehingga akan kita peroleh 4 sigma n sama dengan 1. 4-nya sudah dipindah ke depan sehingga tinggal n pangkat 3. Dengan cara yang kurang lebih sama, dengan menggunakan sifat dari notasi sigma, untuk suku yang kedua akan diperoleh 6 sigma dari n sama dengan 1 sampai 99, n kuadrat ditambah 4 sigma n sama dengan 1 sampai 99 n. Nah, selanjutnya kita hitung sendiri-sendiri. Kita fokus untuk yang pertama dulu. 4 kali sigma n sama dengan 1 sampai 99 n pangkat 3. Nah, sigma sendiri adalah sebuah simbol yang menyatakan sebuah penjumlahan, yang mana n-nya mulai dari 1 sampai 99, dan ini yang dipakai di sini adalah n pangkat 3. Nah, maka ini kalau diuraikan akan kita peroleh 4-nya tetap di depan, kemudian n-nya mulai dari 1 sampai 99. Jadi yang pertama 1 dipangkatin 3,
ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3, terus yang terakhir sama dengan 99 pangkat 3. Nah, selanjutnya kita menggunakan sebuah formula atau rumus. Ingat kalau ada 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 terus sampai yang terakhir yaitu n pangkat 3, maka akan kita peroleh n kali n plus 1 dibagi 2, hasilnya dipangkatin 2. Demikian pula di soal yang kita bahas, di sini 4-nya tetap. Dan n yang dipakai ini adalah yang terakhir yaitu 99, sehingga akan kita peroleh 99 dikali 99 plus 1 dibagi 2, hasilnya dikuadratin. Nah, selanjutnya ini tinggal dihitung. 4 kali 99 kali 99 plus 1 artinya 99 kali 100 dibagi 2. Kemudian hasilnya dikuadratin. Saya kira ini bukanlah hal yang susah, adik-adik bisa menghitung sendiri. Dan apabila dihitung, ini nanti akan diperoleh 9801000. Oke, kita sudah dapat untuk suku yang pertama. Kita lanjut untuk suku yang kedua. Kakak ganti warna aja supaya jelas. 6 kali sigma n sama dengan 1 sampai 99 n kuadrat. Nah, dengan cara yang kurang lebih sama dengan suku yang pertama tadi, dengan menggunakan sifat dari notasi sigma, maka akan kita peroleh 6-nya tetap di sini. Kemudian n-nya mulai dari 1 sampai 99, maka akan kita peroleh 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah terus sampai yang ke 99 kuadrat. Nah, kita pakai formula lagi di sini. Kalau tadi kita sudah menggunakan formula atau rumus untuk yang pangkat 3, sekarang ada lagi untuk yang kuadrat. Jadi kalau ada 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai n kuadrat sama dengan n kali n plus 1 kali 2n plus 1 dibagi 6. N itu apa? N adalah suku yang terakhir. Di sini yang terakhir adalah 99. Maka n-nya adalah 99. 6-nya tetap di sini. Selanjutnya n yaitu 99 dikali n plus 1 dikali 2n plus 1. Berarti 2 kali 99 plus 1 dibagi 6. Ini dikurung ya. Sehingga kita sebenarnya tinggal menghitung aja. Oh ya, ini bisa langsung disederhanain 6 dengan 6. Sehingga akan kita peroleh 99 kali 99 tambah 1, 100 dikali 2 kali 99 tambah 1. 2 kali 99 sendiri dapatnya 198 ditambah 1, 199. Nah, ini tinggal dihitung. Sehingga kalau dihitung akan diperoleh 1970 100. Kita sudah dapat untuk suku yang kedua. Oh ya, ini tadi suku yang pertama, kakak kotakin aja ya supaya jelas. Nah, selanjutnya kita ke suku yang ketiga. Suku yang ketiga 4 kali sigma n sama dengan 1 sampai 99 n. Kita tulis ulang aja dulu. 4 kali sigma n sama dengan 1 sampai 99 n. Nah, dengan menggunakan sifat dari notasi sigma, maka akan kita peroleh 4 kali n-nya mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Karena ini cuma n aja ya. Jadi ya tinggal ditulis angkanya. Ini 3 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 99. Dan kita pakai formula lagi di sini. Tadi kita sudah menggunakan dua formula ya. Ini yang pertama, pangkat 3. Ini yang kedua, pangkat 2. Nah, yang pertama, harusnya yang pertama ini tidak ada pangkatnya. Yaitu kalau ada 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai n. Maka akan kita peroleh n kali n plus 1 dibagi 2. Ingat n adalah yang terakhir ya. Nah, di sini n-nya berapa? N-nya yang terakhir yaitu 99. Sehingga akan kita peroleh 4-nya yang di depan ini tetap 4
dikali dengan N itu yang terakhir 99 dikali 9 tambah 1 per 2. Sehingga ini kalau dihitung ya 4 kali 99 kali 100 dibagi 2. Nah, saya kira ini adik-adik bisa menghitung sendiri, maka akan kita peroleh 19800. Nah, kita sudah dapat untuk suku yang ketiga. Selanjutnya, dari ketiga suku ini tinggal dijumlahkan. Yang pertama ditambah yang kedua ditambah yang ketiga. Sebagaimana yang telah kita ketahui di atas, yang pertama tadi dapatnya ini 9801000, kita tulis dulu 9801000 ditambah yang kedua juga sudah kita peroleh, yaitu 1970100. Kemudian yang terakhir yang barusan ini tadi 19800. Ini tinggal dihitung, saya kira nggak ada masalah yang serius untuk perhitungan. Kalau dihitung ini nanti dapatnya 99,999,900. Nah, ini jawabannya. Pilihannya adalah yang C ya. Kita bisa juga menggunakan cara yang lain. Caranya gimana? Yang berada di sini yaitu 4n pangkat 3 plus 6n kuadrat plus 4n kita rubah ke dalam bentuk pangkat yang lebih sederhana. Ingat dengan segitiga Pascal. Kemudian di sini ada 1, ini atasnya dijumlahkan ya. 1 tambah 1 2. Kemudian di sini 1 lagi. Ujungnya sini dikasih 1 lagi. Kemudian 1 tambah 1 3. 2 tambah 1 3, kemudian di sini 1 dan seterusnya 1 4 6 4 1. Nah, ini bisa dilanjutin lagi, tapi kakak berhenti di sini. Kenapa? Karena ini sudah sama 4 6 4, di sini juga 4 6 4. Nah, ingat untuk yang pertama ini 1 ya, terus kita biarin aja yang pertama sama yang kedua. Kita langsung yang ketiga aja. Yang ketiga intinya di sini digunakan untuk pangkat 2. Maksudnya apa? Misalkan kita punya A ditambah B dipangkatin 2, maka akan kita peroleh yang depan ini langsung ditulis aja 1 2 1. Berarti di sini 1 plus 2 plus 1. Kemudian karena ini pangkatnya 2, ini urut, ini A pangkat 2. Di sini dapatnya AB, pangkatnya A, yang pertama kan 2. Di sini pangkatnya cuma 1. Kemudian dikali B. Kemudian di sini pangkatnya dari A habis. Kemudian tinggal B pangkat 2. Sebenarnya di sini ada ya B-nya itu, tapi pangkatnya 0. Di sini juga ada A-nya, tapi A pangkatnya 0. Jadi nggak perlu ditulis. Karena berapapun pangkat 0, hasilnya 1. Ingat ya, A pangkat 0, A ini terserah angkanya. Sama dengan 1 dengan syarat ya, A tidak boleh sama dengan 0 gitu. Jadi berapapun di pangkatnya 0 asalkan bukan 0 pasti hasilnya 1. Kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke segitiga Pascal yang berada di bawahnya. Di sini yang dipakai untuk pangkat 3. Artinya apa? Kalau misalkan adik-adik punya A plus B dipangkatin 3. Maka ini kita tinggal tulis aja 1 3 3 1. 1 plus 3 plus 3 plus 1. Nah, A sama B-nya urut. Yang pertama A-nya pangkat 3 kali B pangkat 0. Kakak tulis saja ya supaya gampang. Di sini A-nya turun, A kuadrat, B-nya naik pangkat 1 gini. Kemudian A-nya turun lagi tinggal A, B-nya naik jadi pangkat 2. Kemudian A-nya turun, oh ya A ini A pangkat 1 ya. A-nya turun tinggal A pangkat 0, B-nya jadi pangkat 3. Gitu. Untuk pangkat 4, maka akan kita peroleh A plus B pangkat 4. Nah, ini tinggal kita tulis saja 1 4 6 4 1.
Kemudian A-nya, A di sini pangkat 4, B pangkatnya 0, kemudian dilanjutin A pangkat 3, B pangkat 1, selanjutnya A pangkat 2, B juga pangkat 2, selanjutnya ini A pangkat 1, B pangkat 3, lalu yang terakhir A pangkat 0, B pangkat 4. Nah, kita fokus untuk yang paling bawah ini aja, karena ini yang akan kita pakai. Oke, ini kita sederhanakan ya. Dapatnya adalah A pangkat 4 ditambah 4 A pangkat 3B ditambah 6 A pangkat 2B kuadrat ditambah 4 A B pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Maka akan kita peroleh A plus B pangkat 4. Nah, di sini adanya adalah 4N pangkat 3 ditambah 6N kuadrat ditambah 4N. Nah, kita samakan. Kurang lebih posisinya ada di sini. 4N pangkat 3 ditambah 6N kuadrat ditambah 4N. Artinya apa? B-nya di sini sama dengan 1. Ya kan? Ini bisa ditulis 1, kemudian 1 kuadrat, kemudian 1 pangkat 3. Nah, supaya ini bisa dirubah dalam bentuk A plus B pangkat 4 ya. Oh ya, ini A-nya jelas ya. A-nya N. Ini A, N-nya. Kemudian B-nya 1. Nah, supaya bisa dirubah dalam bentuk A plus B pangkat 4. Dalam hal ini A-nya N, B-nya 1. Maka kita butuh tambahan. Tambahnya apa? Di sini kita butuh A pangkat 4. Di sini berarti kita butuh N pangkat 4 sama B pangkat 4. Berarti di sini 1 pangkat 4. Sehingga kalau sudah kayak gini, kita bisa rubah dalam bentuk A plus B pangkat 4. A-nya N ditambah 1 dipangkatin 4. Nah, kita rubah ke dalam bentuk sederhana. Oke, selanjutnya. Karena yang dipakai kan cuma yang 4N pangkat 3 ditambah 6N kuadrat ditambah 4N. Hanya yang bagian ini. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan 4N pangkat 3 ditambah 6N kuadrat ditambah 4N sama dengan N plus 1 pangkat 4 dikurangi N pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 4. Berarti 1 pangkat 4 tetap 1 ya. Nah, selanjutnya kita bisa ganti. Oke, kakak tulis ulang di sini. Di soal diketahui sigma N sama dengan 1 sampai 99. 4N pangkat 3 plus 6N kuadrat plus 4N. Nah, 4N pangkat 3 plus 6N kuadrat plus 4N bisa diganti dengan N plus 1 pangkat 4 min N pangkat 4 min 1. Sehingga akan kita peroleh sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai 99. N plus 1 pangkat 4 dikurangi N pangkat 4 dikurangi 1. Ingat, ini dikurung besar gini ya. Selanjutnya dengan menggunakan sifat dari notasi sigma, yang paling belakang kita pisah, yaitu min 1. Sehingga akan kita peroleh sigma N sama dengan 1 sampai 99. N plus 1 pangkat 4 min N pangkat 4 dikurung gini. Dikurangi sigma N sama dengan 1 sampai 99, 1. Oke, sekarang kita fokus ke yang depan ini, yaitu sigma N sama dengan 1 sampai 99. N plus 1 pangkat 4 dikurangi N pangkat 4. Sebagaimana sifat dari notasi sigma, N-nya tinggal diganti 1 sampai 99 kemudian dijumlahkan. Untuk N sama dengan 1, kalau disubstitusikan maka akan kita peroleh 2 pangkat 4 min 1 pangkat 4. Kalau N-nya sama dengan 2, maka akan kita peroleh 3 pangkat 4 min 2 pangkat 4. Kalau N-nya sama dengan 3, maka akan kita peroleh 4 pangkat 4 min 3 pangkat 4 dan seterusnya sampai N-nya sama dengan 99, maka akan kita peroleh 100 pangkat 4 min 99 pangkat 4.
Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 4 akan habis. Demikian pula dengan 3 pangkat 4 dengan 3 pangkat 4 juga habis. Dan ini terus nanti sampai negatif 99 juga akan habis dengan yang ada di depannya. Sehingga kita menyisakan 2 angka, yaitu negatif 1 pangkat 4 sama 100 pangkat 4. Kita tulis di bawahnya 100 pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 4. Sehingga kita peroleh 100 pangkat 4 ya sama dengan 1, 0. Nolnya ada sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikurangi 1. Nah, kita biarkan seperti ini aja dulu. Kita hitung yang lainnya. Yang lainnya yang mana? Yang di belakang ini, yaitu sigma n sama dengan 1 sampai 99. Nah, n-nya diganti dengan 1 sampai 99. Yang pertama, n-nya diganti dengan 1. Karena nggak ada n-nya ya tetap hasilnya 1. Kedua, n-nya diganti 2. Karena nggak ada n-nya, berarti ya tetap 1 ini yang dipakai. Berarti ini plus 1 gini. Kemudian yang ketiga, pada saat n-nya diganti 3, dapatnya ya tetap 1. Karena nggak ada n-nya. Sampai yang terakhir, yang ke 99. Berarti pada saat n-nya diganti 99, dapatnya ya tetap 1. Karena nggak ada n-nya. Kemudian ini tinggal dijumlahkan. Yang mana ini banyaknya 99. Berarti kalau dijumlahkan ya 99. Oke, sekarang kita sudah dapat yang pertama nilainya ini 100 juta dikurangi 1. Kemudian selanjutnya kita punya 99. Kita tulis di sini aja. Yang depan tadi dapatnya 100 juta dikurangi 1. 1 nolnya ada 8. Dikurangi 1. Kemudian ini ada tanda kurang, berarti dikurangi. Ya, ini ya, ada tanda kurang, berarti dikurangi 99. Nah, ini tinggal dihitung. Berarti 100 juta dikurangi 100. Kakak tulis di sini, 1 nolnya ada 8. Dikurangi 100. Nah, kalau bingung ditulis aja di sini. 1 nolnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikurangi 100. Nah, kalau dikurangkan ini dapatnya 0, 0, 9. Ini tinggal 9 semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dapatnya ini 999 999 00. Kita cek di pilihannya. Nah, pilihannya yang C ya, 999 999 00. Iya, pilihannya yang C. Ini jawabannya. Oke, kita ke nomor 6. Banyaknya bilangan bulat positif M yang memenuhi. M dikurangi, nah ini ada tanda kayak gini. Di dalamnya ada 3M per 2020. Tanda seperti ini namanya tanda floor. Tanda floor sendiri itu kan artinya dalam bahasa Inggris lantai gitu ya. Artinya apa? Dibulatin ke bawah. Misalkan kita punya sebuah angka 8,9, tapi ada tanda floornya gini. Nah, ini dibulatin ke bawah ke dalam bentuk bulat sama dengan 8. Meskipun komanya cukup besar ya, ini 0,9 ya, tapi tetap dibulatin ke bawah. Misalkan lagi kita punya 7,3. Ya, hasilnya sama dengan 7. Gitu. Misalkan lagi kita punya 6,999. Terus 9-nya nggak ada batasnya. Dibulatin ke bawah ya tetap hasilnya 6 gini. Nah, itu tanda floor namanya ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Di sini ada M dikurangi ada tanda floornya 3M per 2020 sama dengan 2020. Nah, 3-nya kita faktorin aja sehingga akan kita peroleh M dikurangi 3. Ini ada tanda floornya gini. M per 2020 sama dengan 2020. Nah, selanjutnya kita fokus ke
yang berada di dalam tanda floor, yaitu M per 2020. Nah, selama M-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2019, maka akan kita peroleh floor M per 2020 dapatnya sama dengan 0. Bisa dicek ya, untuk M-nya paling besar 2019, kemudian yang paling kecil 0. Kenapa nggak negatif? Ya karena yang diminta harus selalu positif. Karena M-nya kalau dibagi dengan 2020 pasti hasilnya kurang dari 1. Sehingga kalau dibulatin ke bawah hasilnya sama dengan 0. Itu kemungkinan pertama. Sehingga kalau yang diminta ini sama dengan 2020, yang belakang ini sudah pasti dapat 0 gitu kan. Dengan catatan M-nya antara 0 sampai 2019. Kita bisa cek. Berarti yang belakang ini 0, 3 kali 0 gini. Berarti yang depan harusnya 2020 supaya dapatnya 2020. Pertanyaannya, M-nya 2020, sedangkan yang kita pakai kan ini supaya dapatnya 0 sampai 2019. Otomatis di sini nggak ada yang memenuhi untuk M lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2019 agar diperoleh sama dengan 2020 ini. Oke, kita lanjut ke kemungkinan selanjutnya. Untuk kemungkinan selanjutnya kita pakai M lebih dari sama dengan 2020 kurang dari sama dengan 4039. Nah, ini bisa dicek ya. Untuk M-nya 2020, ya 2020 per 2020 dapatnya 1. Demikian pula untuk yang paling besar ini 4039 dibagi 2020. Hasilnya 1 lebih gitu kan. Dibulatin ke bawah hasilnya tetap 1. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan nilai dari M per 2020 yang mana ini ada tanda floornya gini sama dengan 1. Nah, sekarang kita cek apakah ada nilai M yang memenuhi. Jelas untuk tanda floor M per 2020 dapatnya 1. Nah, 3 kali 1 kan 3. Supaya dapatnya sama dengan 2020, maka yang depan M-nya harus 2023. Pertanyaannya, apakah 2023 termasuk dalam range ini? M lebih dari sama dengan 2020 kurang dari sama dengan 4039. Benar ternyata. Ada di range ini. Berarti bisa kita ambil kesimpulan M 2023 adalah salah satu dari penyelesaiannya. Kita sudah dapat 1. Sebenarnya ini kita harus ngecek lagi. Kita cek lagi 1 di atasnya ya. Yaitu untuk floor M per 2020 yang mana M-nya lebih dari sama dengan 4040 kurang dari sama dengan 6059. Supaya apa ini? Supaya kita peroleh floor M per 2020 sama dengan 2. Nah, sekarang kita cek agar diperoleh 2020 yang mana floor M per 2020 sama dengan 2. Nah, M-nya butuh berapa ini? M yang dibutuhkan adalah 2026. Nah, yang mana 2026 dikurangi 6 sama dengan 2020. Dan ini jelas range-nya nggak ada di sini. Adanya di atasnya. Nah, otomatis ya tidak memenuhi. Sehingga untuk floor M per 20 sama dengan 2, tidak ada yang memenuhi. Sebagaimana yang pertama tadi sama dengan 0, tidak ada yang memenuhi. Nah, dari sini sebenarnya sudah kelihatan. Ini range-nya kan sudah besar sekali di sini. Antara 4000 ya. Sedangkan di sini yang memenuhi cuma 2026, yang mana itu range yang ada di atasnya. Berarti ya sudah nggak mungkin ada yang memenuhi lagi sampai ke bawah nanti. Karena untuk yang ke bawah nanti range yang ada di sini akan semakin besar gitu ya nilainya. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau yang memenuhi hanya 1, yaitu
M sama dengan 2023. Oke, kakak ulang lagi. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau nilai M yang memenuhi hanya satu, yaitu 2023. Oke, kita kembali ke soal yang ditanyakan bukanlah nilainya, tapi apa yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan bulat positif M yang memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya satu, yaitu 2023, sehingga pilihannya adalah yang B. Hati-hati karena ada E juga, tapi yang ditanyakan adalah banyaknya, jadi cuma satu, yang B jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Dudu mempunyai 9 buah permen yang akan dibagikan kepada Ani, Budi, dan Caca. Banyaknya cara Dudu membagikan permennya sehingga tidak ada yang mendapatkan jumlah permen yang sama dan masing-masing mendapatkan minimal satu permen adalah. Nah, di sini ada 9 permen yang mau dibagikan oleh si Dudu kepada Ani, Budi, sama Caca. Yang mana masing-masing harus memperoleh bagian minimal satu dan bagian yang mereka peroleh tidak boleh sama. Di sini bisa dilihat tidak ada yang mendapatkan jumlah permen yang sama. Nah, kita cacah aja di sini. Kemungkinan pertama si Ani atau di sini kita simbolkan A dapat 1. Kemungkinan kedua si Budi dapat 2 karena nggak boleh sama. Maka sisanya si Caca. Otomatis di sini si Caca dapatnya 6. Supaya totalnya sama dengan 9, bisa dicek 1 tambah 2 tambah 6 sama dengan 9. Kemungkinan kedua, Ani tetap dapat 1, Budi 6, Caca 2. Nah, ini tinggal ditukar-tukar aja. Ini tadi yang pertama adalah si Ani dapat 1. Kemudian kemungkinan selanjutnya si Ani yang dapat 2, si Budi 1, Caca 6. Tinggal ditukar, Budi 6, Caca 1. Kemungkinan selanjutnya si Ani yang dapat 6, Budi dapat 1, Caca dapat 2. Tinggal ditukar antara Budi sama Caca, 2, 1. Nah, dari sini, dari angka 1, 2, 6 ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan. Selanjutnya, kita cari kemungkinan angka-angka yang bisa dipakai. Kemungkinan selanjutnya, si Ani tetap dapat 1. Si Budi dapatnya 3, si Caca dapatnya 5. Dengan cara yang sama kurang lebih dengan yang pertama tadi, maka akan kita peroleh si Ani 1, Budi sama Caca tinggal ditukar 5, 3. Kemudian si Ani 3, Budi sama Caca 1, 5. Kemudian ditukar 5, 1. Selanjutnya si Ani 5, Budi sama Caca 1, 3. Ditukar 3, 1. Nah, dari sini kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini dapatnya 6 juga. Kita cari kemungkinan angka selanjutnya yang bisa dipakai, yaitu 2, 3, sama 4. Dengan cara yang kurang lebih sama, maka akan kita peroleh kemungkinan selanjutnya 2, 4, 3. Kemudian sekarang Ani pakai 3. Di sini 2 sama 4, 4, 2. Dan kemungkinan selanjutnya si Ani yang 4. Sehingga Budi 2, Caca 3, Budi 3, Caca 2. Aninya yang tetap 4. Nah, dari sini kalau dihitung dapatnya juga 6. Kita cari kemungkinan selanjutnya. Sudah tidak ada. Nah, dari sini kita sudah dapat total kemungkinan yang bisa dibuat 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18. Ini yang kita peroleh, pilihannya yang C. Oke, kita ke nomor 8. Diberikan lingkaran dengan jari-jari 1 dan A suatu titik pada lingkaran. Jika dipilih suatu titik B pada lingkaran, maka peluang AB kurang dari sama dengan akar 2 min akar 2. Kita misalkan aja lingkarannya seperti ini. Nah, ini lingkaran dibagi menjadi 4 kuadran. Supaya apa? Supaya memudahkan saja. Kuadran pertama 0 sampai 90. Kuadran kedua 90 sampai 180. Ketiga 180 sampai 270. Dan kuadran yang keempat 270 sampai 360. Yang mana 0 sama 360 posisinya sama. Selanjutnya kita pilih sebuah titik, katanya titik A gitu. Misalkan A itu posisinya di sini. Kemudian jari-jari dari lingkaran adalah 1. Berarti misalkan ini pusatnya. Dari pusat ke lingkaran sama dengan 1.
Ini ke atas ini juga 1. Kemudian kita pilih suatu titik yang dinamakan titik B. Katakanlah titik B itu letaknya di sini. Maka peluang AB kurang dari akar 2 min akar 2. Nah, peluangnya AB. AB itu artinya jarak A ke B. Berarti ini ditarik sebuah tali busur lurus gini. Nah, hati-hati yang ditanyakan yang lurus atau tali busurnya. Bukan yang muter di atasnya ini. Jadi kita tinggal nyari tali busur. Otomatis ini bisa kita buat sebuah segitiga. Yang mana segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Misalkan pusatnya ini adalah O, berarti OA sama dengan 1, OB juga sama dengan 1. Dengan menggunakan aturan kosinus, maka akan kita peroleh AB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat dikurangi 2OA dikali OB cos sudut AOB. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kalau panjangnya OA sama dengan jari-jari lingkaran, yaitu 1, tinggal dikuadratin. OB juga sama dengan 1 dikurangi 2 OAOB, berarti 2 kali 1 kali 1 dikali cos sudut AOB. Nah, ini dapatnya AB kuadrat. Selanjutnya AB kuadrat tinggal dihitung, maka akan kita peroleh 2 dikurangi 2 cos sudut AOB. Nah, kita sudah dapat AB sama dengan akar dari 2 dikurangi 2 cos sudut AOB. Di soal telah diketahui kalau AB kurang dari sama dengan akar 2 dikurangi akar 2. Kakak tulis di bawah sini AB kurang dari sama dengan akar 2 dikurangi akar 2. Selanjutnya AB yang ada di depan ini diganti dengan akar 2 min 2 cos sudut AOB. Kurang dari sama dengan akar 2 min akar 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Akarnya kalau dikuadratin akan sama-sama hilang. Sehingga akan kita peroleh 2 dikurangi 2 cos sudut AOB kurang dari sama dengan 2 dikurangi akar 2. 2 bisa kita sederhanakan. Sehingga akan kita peroleh min 2 cos sudut AOB kurang dari sama dengan min akar 2. Nah, kedua ruas dibagi dengan minus 2, maka akan kita peroleh cos sudut AOB. Ingat, kalau dibagi dengan minus, tandanya dibalik. Sehingga akan kita peroleh lebih dari sama dengan negatif akar 2 per min 2. Kita tinggal sederhanakan, dari sini sudah kita peroleh cos sudut AOB lebih dari, minusnya tinggal kita coret, sehingga akan kita peroleh setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Iya, jangan lupa ini ada sama dengannya. Selanjutnya kita cari besar sudut yang memenuhi, yang mana pada saat cos AOB lebih dari akar 2 per 2. Supaya mudah, kakak tunjukkan bentuk dari grafik cos. Nah, ini grafiknya. Dan cos yang nilainya akar 2 per 2. Dalam grafik kakak lingkarin warna pink. Nah, besar sudutnya sama dengan 45. Dan yang dipakai di sini adalah nilai dari cos sudut AOB lebih dari akar 2 per 2. Kalau lebih dari, otomatis yang atasnya ini. Yang mana puncaknya adalah 1. Itu terjadi pada saat sudutnya 0. Nah, di sini justru yang memenuhi besar sudutnya adalah 45 ke bawah. Kurang dari 45. Kalau adik-adik pernah belajar grafik cos, ini terus sebenarnya. Terus ke sini.
yang mana ini akan kembali memotong sumbu X pada saat besar sudutnya negatif 90. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, nilai cos akan kembali ke setengah akar 2 pada saat besar sudutnya negatif 45. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan untuk cos sudut AOB lebih dari sama dengan akar 2/2, posisinya di sini. Yang atas ini. Yang mana sudutnya lebih dari sama dengan min 45 kurang dari sama dengan 45. Langsung aja kakak tulis di sini, sudut AOB lebih dari sama dengan negatif 45 kurang dari sama dengan 45. Artinya apa? Artinya misalkan kita tadi sudah narik sebuah garis dari O ke A, supaya memenuhi dari garis tersebut bisa dibuat sudut maksimal 45 derajat ke kiri atau 45 derajat ke kanan. Dalam hari ini kita pakai negatif 45. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau jangkauan dari titik B bisa dari titik A ke kanan 45 derajat maksimal, ke kiri 45 derajat maksimal. Sehingga total jangkauan dari titik B ada 90 derajat. Kita kembali ke soal. Nah, yang ditanyakan peluang AB kurang dari sama dengan akar 2 min 2. Nah, di sini jangkauan dari titik B sama dengan 90 derajat, artinya maksimal ini jauhnya 90 derajat. Yang mana ngitungnya dari A ya, ke kanan 45, ke kiri 45. Sedangkan kita tahu dalam satu putaran penuh dalam sebuah lingkaran total sudutnya adalah 360. Sehingga peluangnya ya jangkauan dari B ini yang mana sebesar 90 dibagi total yaitu 360. Sehingga akan kita peroleh 1/4. Dari sini kita sudah dapat jawabannya adalah yang D. Oke, kita ke nomor 9, diberikan X dan Y bilangan real positif yang memenuhi, bisa dibaca sendiri. Jumlahan semua nilai X per Y yang mungkin adalah, nah perhatikan di sini ada X kuadrat per Y kuadrat, maka bisa dirubah dalam bentuk X per Y kuadrat. Selanjutnya kita tulis aja dulu yang lainnya. Nah, untuk kerja soal seperti ini kita butuh sebuah kreativitas. Di depan ini sudah kita peroleh X per Y kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah X per Z. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau kemungkinan ini dirubah dalam bentuk X per Y. Supaya dapat dalam bentuk X per Z, untuk memperoleh X per Z, maka dari pembilang maupun dari penyebut kita kalikan dengan 1 per Z kuadrat. Penyebutnya juga kita kali dengan 1 per Z kuadrat. Yang depan tetap X per Y kuadrat. Nah, sekarang kita kalikan 1 per 1. 4X kuadrat dikali 1 per Y kuadrat. Maka akan kita peroleh 4X per Y kuadrat. Dikurangi 3XY per Y kuadrat. Dari sini bisa kita sederhanakan. Y-nya dicoret 1. Sehingga tinggal kita peroleh 3X per Y. Selanjutnya dikurangi 4Y kuadrat dibagi Y kuadrat. Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan 1. Sehingga tinggal 4. Untuk penyebut
Kurang lebih caranya sama, maka akan kita peroleh 2xy dibagi y kuadrat. Y-nya kecoret 1. Sehingga tinggal 2x per z dikurangi 5y kuadrat dikali 1 per y kuadrat, tinggal 5 sama dengan 2. Nah, ini kalau diamati semuanya ada x per z. Hampir semuanya ya, kecuali konstanta yang belakang ini 5 sama 4. Sehingga kita misalkan aja x per z sama dengan a. Gunanya apa? Untuk mempermudah perhitungan. Kemudian kita ganti x per y dengan a, maka akan kita peroleh a kuadrat ditambah 4a kuadrat dikurangi 3a min 4 dibagi 2a min 5 sama dengan 2. Selanjutnya kita mengalir aja, kita samakan penyebutnya. Kalau kita samakan penyebutnya, maka akan kita peroleh a kuadrat dikali dengan 2a min 5 ditambah dengan 4a kuadrat min 3a min 4. Penyebutnya sudah sama, kita jadiin satu aja, 2a min 5 sama dengan 2. Selanjutnya kita uraikan sekalian, a kuadrat kali 2a dapatnya 2a pangkat 3 dikurangi a kuadrat dikali min 5 a kuadrat ditambah 4a kuadrat min 3a min 4 sama dengan 2. Oh ya, yang bawah ini 2a min 5 kita kali dengan 2. Kita pindah ke kanan sini, kita kali dengan 2. Sehingga kalau dihitung ini dapatnya 4a min 10. Jangan lupa ya, kalau ada pecahan ini dikurung. Yang sebelah kiri tetap, oh ya, kita jumlahkan aja yang bisa dijumlahkan. 2a pangkat 3 tetap. Kemudian negatif 5a kuadrat ditambah 4a kuadrat dapatnya min a kuadrat. Kemudian negatif 3a min 4 tetap. Oh ya, selanjutnya kita pindah ke kiri semuanya. Maka akan kita peroleh 2a pangkat 3 min a kuadrat min 3a min 4. 4a dipindah ke kiri dapatnya negatif 4a negatif 10 jadinya plus 10. Selanjutnya kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Negatif 3a dikurangi 4a dapatnya negatif 7a. Negatif 4 ditambah 10 plus 6 sama dengan 0. Nah, supaya dapat nilai dari A, kita harus memfaktorkan bentuk persamaan ini. Yang membuat ini ribet di sini adalah A pangkat 3. Nah, kita coba-coba aja dulu. Kita misalkan A-nya diambil yang bulat. Kita misalkan untuk A sama dengan 1. Apakah hasilnya 0? Kalau A sama dengan 1 disubstitusikan sama dengan 0, maka bisa kita ambil kesimpulan kalau A min 1 adalah merupakan salah satu faktornya. Kita cek. 2 kali A-nya diganti dengan 1, maka ini ya 1 pangkat 3 dikurangi 1 kuadrat min 7 plus 6. Nah, ini tinggal dihitung. Ternyata 2 dikurangi 8 plus 6, nah sama dengan 0. Kebetulan ya, pada saat A sama dengan 1 sudah dapat 0. Ya sudah, kita bisa ambil kesimpulan kalau A min 1 adalah salah satu faktornya. Karena A min 1 adalah salah satu faktornya, maka 2A pangkat 3 min A kuadrat min 7A plus 6 sama dengan A min 1 dikali sesuatu, gitu kan? Nah, kita harus nyari berapa nilai dari sesuatu ini. Caranya gimana? Ya tinggal dibagi aja. Kita pakai pembagian bersusun sederhana biasa, yang mana di sini 2A pangkat 3 dikurangi A kuadrat dikurangi 7A ditambah 6 dibagi dengan A min 1. A dikali berapa supaya dapat 2A pangkat 3? Maka dikali dengan 2A kuadrat. Nah, ini tinggal dihitung. 2A kuadrat kali A dapatnya 2A pangkat 3 dikurangi 2A kuadrat kali 1. Berarti ya 2A kuadrat. Selanjutnya tinggal dikurangkan. Yang paling depan ini habis. Nah, hati-hati di sini. Di atas ada negatif A kuadrat dikurangi minus. Jadi min ketemu min, jadinya plus gitu ya. Plus 2A kuadrat.
Sehingga negatif A kuadrat dikurangi minus 2A kuadrat, dapatnya ya ini, A kuadrat. Yang lainnya tetap negatif 7A plus 6. Kakak tulis ulang, negatif 7A plus 6. Nah, selanjutnya A dikali berapa supaya dapatnya A kuadrat? Dikali dengan A. Sehingga akan kita peroleh A kuadrat, A dikali 1, dapatnya negatif A. Tinggal kita kurangkan. Kurang lebih caranya sama. Ini habis. Nah, ini mirip dengan yang tadi. Negatif 7A dikurangi min. Gitu kan? Jadi negatif 7A dikurangi min A. Jadinya negatif 7A ditambah A. Dapatnya 6A. Sorry, negatif 6A. Kemudian 6-nya kita turunkan aja. Selanjutnya, A supaya jadi negatif 6A, maka dikali dengan min 6. Min 6 kali A negatif 6A. Min 6 kali min 1 plus 6. Nah, dikurangkan 0. Maka bisa kita ambil kesimpulan, kalau 2A pangkat 3 min A kuadrat min 7A plus 6 sama dengan A min 1 dikali dengan 2A kuadrat plus A min 6. Kakak tulis di sini 2A kuadrat plus A min 6. Selanjutnya tinggal kita faktorkan. Oh ya, jangan lupa sama dengan 0. A min 1 tetap 2A kuadrat plus A min 6. Tinggal kita faktorkan. Dapatnya 2A min 3 dikali A plus 2. Nah, dari sini kita sudah dapat nilai A. Yang pertama A sama dengan 1. Yang kedua A sama dengan 3/2. Yang ketiga A sama dengan min 2. A tadi apa? A tadi sudah kita misalkan A adalah X per Y. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan X per Y di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama X per Y sama dengan 1. Yang kedua X per Y sama dengan 3/2. Yang ketiga X per Y sama dengan negatif 2. Kita kembali ke soal yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan jumlah semua nilai dari X per Y yang memenuhi. Nah, X dan Y sendiri bilangan real positif. Jadi yang dipakai hanya yang positif. Kemudian dijumlahkan. Oke, kita hitung sekarang. Nah, karena yang dipakai yang positif, otomatis yang paling belakang ini tidak memenuhi. Kita coret aja. Nah, yang memenuhi X per Y yang pertama adalah 1. Yang kedua 3/2. Selanjutnya tinggal dijumlahkan. Kalau dijumlahkan dapatnya 5/2. Kita cek di pilihan ganda. 5/2 pilihannya adalah yang C. Oke, kita ke nomor 10. Misalkan S dan T bilangan asli. Ingat, bilangan asli mulai dari 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Atau bisa disebut dengan bilangan bulat positif. Kita lanjut ke soal. Banyaknya T kurang dari sama dengan 2020 yang mungkin. Sehingga T dan 2020 plus ST relatif prima. Nah, di sini T dan 2020 plus ST relatif prima artinya FPP dari T dan 2020 plus ST sama dengan 1. Nah, sekarang perhatikan untuk T dan 2020 plus ST. Supaya FPP-nya 1, maka 2020 dan T harus tidak bisa difaktorkan. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan kalau FPP dari 2020 dan T harus sama dengan 1. Artinya apa? 2020 dan T harus relatif prima juga. Kemudian bagaimana dengan S-nya? S-nya terserah asalkan S termasuk bilangan asli. Kita bisa ambil contoh, misalkan T-nya sama dengan 13. Maka akan kita peroleh 13 2020 plus S kali 13. Nah, dari sini kan 2020 sama 13 tidak bisa difaktorkan. Kenapa? Karena ya FPP-nya sama dengan 1. Berapapun nilai S-nya, otomatis dua angka ini 13 sama 2020 plus S kali 13, FPP-nya pasti 1 atau bisa disebut relatif prima.
Kita cek misalkan S-nya 4. Kita ambil contoh ya. Atau jangan 4, lebih besar lagi, misalkan 8. Kalau S-nya sama dengan 8, maka kan bisa difaktorkan. 4 kali 2020 dibagi 4, dapatnya 505. Ditambah 2 kali 13. Nah, yang berada di sebelah kanan ini ya, kalau dihitung 4 kali 505 ditambah 26, dapatnya 531. T-nya tetap 13. Artinya apa? Ya tetap ini relatif prima. Kenapa? Karena meskipun bisa difaktorkan di sini, faktornya 4 sama 13, ya tetap relatif prima, alias nggak ngaruh sama sekali gitu. Berapapun nilai S-nya, hasilnya ya tetap relatif prima antara 2020 plus ST dan T. Oke, kita lanjut ke soal. Dari sini kita sudah dapat kesimpulan kalau FPP dari 2020 dan T harus sama dengan 1, atau 2020 relatif prima terhadap T, sedangkan T kurang dari 2020. Nah, kita pakai Euler-Thomson function, tapi sebelumnya kita harus faktorkan 2020, bentuk faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 5 kali 101. Oke, kita pakai Euler-Thomson function, bentuknya kayak gini simpelnya. Fungsi ini digunakan untuk menotasikan banyaknya bilangan asli yang kurang dari n dan relatif prima terhadap n. Nah, di sini tadi kita nyari nilai dari T, yang mana T kurang dari 2020. Dan T relatif prima terhadap 2020. Sehingga kita bisa pakai fungsi Euler-Thomson function. Caranya gimana? Kita tahu 2020 faktornya adalah 2 pangkat 2 kali 5 kali 101. Selanjutnya dari faktornya yang sudah kita peroleh, maka banyaknya bilangan T, yang mana T kurang dari 2020 dan relatif prima terhadap 2020 adalah sama dengan, perhatikan yang pertama ini kan 2. Berarti ini 2 dikurangi 1, tinggal 1. Kemudian dikali berapa? Di sini kan 2 pangkat 2. Pangkatnya dikurangi 1, berarti 2 tetap, pangkatnya dikurangi 1, 2 min 1 gini. Selanjutnya, yang kedua di sini kan ada 5. Langkah pertama, 5 dikurangi 1. Sehingga tinggal 4. Ini mirip dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi 2 ya. 2 dikurangi 1 tinggal 1. Sekarang 5 dikurangi 1 tinggal 4. Kemudian 5 sendiri kan sama dengan 5 pangkat 1. Pangkatnya dikurangi 1. Gitu. Jadi yang pertama, basisnya dalam eksponen kan namanya basis. Basisnya dikurangi 1. Kemudian langkah selanjutnya pangkatnya dikurangi 1. Kita masuk yang terakhir, angka yang terakhir. Di sini 101. 101 berarti langsung dikurangi 1, dapatnya 100. Kemudian 101 sama dengan 101 pangkat 1, pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini tinggal dikali semuanya. Kita mulai dari yang paling depan, dapatnya 1 kali 2 pangkat 2 min 1, ya dapatnya 2, kali 4, kali 5 pangkat 0, dikali 100, dikali 100 pangkat 0, 101 pangkat 0. Kita hitung, 1 kali 2 kali 4, nah 5 pangkatin 0 sama dengan 1, dikali 100, 100
1 pangkat 0 dapatnya 1. Sehingga kalau kita hitung dapatnya 800. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan angka kurang dari 2020, kurang dari sama dengan 2020 yang relatif prima terhadap 2020 sebanyak ada 800. Ini jawabannya 800, pilihannya adalah yang E.